Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Titinis Aprilianti, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris semester 6 dengan nomor NIM 202910003. Di video kali ini saya akan membahas tentang RPP atau modul ajar LKPD, segala yang saya gunakan saat saya melaksanakan kegiatan mengajar di sekolah. Nah, saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan PLP di SMKN 2 Mataram. Ya, langsung saja. Di sini saya ada modul pembelajaran yang dimana saat ini saya sedang mengajar pelajaran bahasa Inggris. Jadi di sini ada penyusun saya sendiri Titinis Aprilianti yang digunakan di SMKN 2 Mataram. Tahun penyusunan 2023. Nah, dari jenjang file yang saya gunakan saat ini adalah di jenjang kelas 10. Nah, alokasi waktu dalam satu pertemuan ya 40 menit dikali 2 JP dikali ya menjadi 180 menit. Nah, bagian ini saya sedang mengajar di fase capaian pembelajaran yaitu fase E, yang dimana pada akhir fase E peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa atau pembacanya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report, dan teks asli menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini. Mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris mulai berkembang. Peserta didik memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca. Selanjutnya di sini ada pengenalan atau explanation yang dimana peserta didik diharapkan menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa pembacanya. Adapun interpretasi, yaitu pembaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Selanjutnya ada aplikasi atau application, yang dimana peserta didik diharap menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini. Selanjutnya yang terakhir ada perspektif, yang dimana perspektif ini mengharapkan peserta didik dapat memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca. Nah, selanjutnya ada pun elemen dari capaian pembelajaran ini. Yang pertama menyimak berbicara atau listening speaking. Selanjutnya ada membaca atau memirsa, reading, reviewing. Selanjutnya ada menulis dan mempresentasikan atau writing sampai presenting. Nah, di dalam ini kompetensi awal atau AKA untuk peserta didik yang itu pertama ada siswa telah memahami tentang bagaimana menyusun sebuah kalimat. Selanjutnya ada siswa telah memahami cara bertanya dan merespon dalam percakapan. Nah, adapun profil pelajar Pancasila yang dimana di SMK 2 menggunakan kurikulum Merdeka Belajar sehingga ada beberapa regulasi yang dikembangkan. Seperti di profil Pancasila ini, peserta didik diharapkan untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global. Selanjutnya gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya ada model pembelajaran, yang dimana model pembelajaran ini menggunakan pendekatan berbasis teks atau genre-based approach. Dan model pembelajarannya ini tatap muka, yang dimana
Peserta didik akan belajar di dalam kelas, langsung berinteraksi langsung dengan gurunya. Selanjutnya ada sarana dan prasarana, yang dimana pembelajaran menggunakan media atau alat seperti laptop atau komputer yang digunakan oleh guru. Adapun LCD untuk penayangan materi ajar yang digunakan oleh guru, video, audio, HP, dan jaringan internet. Selanjutnya, assessment yang digunakan dalam hal ini berbentuk individu dan kelompok yang berjenis unjuk kerja dan tertulis. Adapun target dari pelajaran atau pengajaran ini adalah peserta didik sendiri. Yap. Selanjutnya ada isi modul materi yang akan dipelajari. Nah, di video kali ini atau di file ini akan menjelaskan terkait recount text, yang dimana sebelum guru masuk, guru harus menjelaskan materi-materi yang akan disampaikan seperti recount text. Recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami sebelumnya. Kita mungkin pernah mendengar sebelumnya dari guru kita bahwa recount text adalah sebuah cerita pengalaman yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, tujuan dari recount text itu sendiri adalah untuk menghibur atau memberi informasi kepada pembaca. Seperti itu. Nah, adapun generic structure atau struktur kebahasaan dari recount text ini terbagi dalam 3 susunan, yaitu pertama orientation, yang kedua ada events, yang ketiga ada reorientation, seperti itu. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama ada diperdengarkan beberapa recount text lisan. Peserta didik mampu membandingkan struktur teks dan unsur kebahasaan secara mandiri. Selanjutnya peserta didik mampu menyusun recount text lisan dengan bahasa sendiri sesuai dengan karakteristik jurusannya. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan recount text lisan di hadapan kelas dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, disediakan recount text tulis. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan secara mandiri. Yang terakhir, ada peserta didik mampu membuat recount text tulis dengan bahasa sendiri sesuai dengan karakteristik jurusannya. Nah, selanjutnya ada pemahaman bermakna. Setelah mempelajari modul ini, peserta didik mengetahui yang pertama ada penggunaan jenis teks recount dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan profesi jurusannya. Selanjutnya ada dalam pekerjaan, teks recount contohnya digunakan untuk menulis laporan kegiatan. Seperti itu. Nah, adapun sebelum memulai ke dalam inti pelajaran, terdapat pertanyaan pemantik yang akan disampaikan oleh guru dan ditanyakan ke peserta didik. Yang pertama ada, what is your activity at home during pandemic? Selanjutnya ada, do you have a great vacation? Yang ketiga, what do you think about this picture? Nomor 4, have you ever been late to go to school? Ya. Nah, selanjutnya kita ada learning activity. Learning activity, kegiatan awal 10 menit yang dimana dihabiskan untuk pertama, menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran seperti berdoa, absensi, menyiapkan buku pelajaran. Nah, memberikan pertanyaan pemantik yang dimana seperti what is your activity at home during pandemic? Selanjutnya menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang selanjutnya ada menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada menjelaskan assessment yang akan didapatkan peserta didik. Seperti itu. Nah, setelah 10 menit masuklah kepada kegiatan inti yang dimana dilaksanakan kurang lebih 70 menit. Yang pertama ada building knowledge of the field, yang dimana peserta didik diminta untuk mendengarkan beberapa teks recount lisan berbentuk audio MP3 atau video. Selanjutnya peserta didik diberikan lembar kerja untuk dikerjakan berdasarkan teks yang didengar atau memberi nomor kegiatan yang didengarkan.
Nomor 2 ada modeling of the text, yang dimana peserta didik diberi penjelasan tentang struktur teks dan fungsi teks oleh guru. Selanjutnya ada joint construction of the text, yang dimana peserta didik diperlihatkan gambar dalam slide presentasi dan mencoba membuat kalimat. Peserta didik membangun teks secara lisan dipandu oleh guru. Setelah 70 menit berlangsung, tibalah di kegiatan penutup, yang dimana kegiatan penutup ini dilaksanakan 10 menit, dalam durasi 10 menit. Kegiatan yang dilakukan adalah pertama, memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Seperti contohnya, well class, you already doing great and have done the material with a good job. Most of you are active during the class. I hope all of you can understand the material easily. Next time, all of you can involve in the interaction. How did you feel during the class? Is there any question, anything in your mind? Just tell me anything. Selanjutnya, guru menyimpulkan apa yang dipelajari hari ini, dan selanjutnya menyampaikan agenda pertemuan selanjutnya. Jadi itu merupakan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kelas, seperti itu. Selanjutnya kita ada assessment atau rancangan assessment diagnostik. Nah, seperti yang dilihat. Jadi ada penilaian diagnostik non-kognitif dan diagnosis kognitif, seperti itu. Kognitif. Selanjutnya ada rancangan asesmen formatif, yang dimana ini merupakan kegiatan asesmen atau penilaian yang digunakan oleh guru setelah atau selama kelas berlangsung, seperti itu, untuk mengukur pemahaman daripada peserta didik. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang dimana peserta didik diperdengarkan beberapa rekam teks lisan. Peserta didik mampu membandingkan struktur teks dan unsur kebahasan secara mandiri. Selanjutnya disediakan rekam teks tulis. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan secara mandiri. Selanjutnya, peserta didik mampu membuat rekam teks tulis dengan bahasa sendiri sesuai dengan karakteristik jurusannya. Nah, ada kegiatan asesmen sumatif, yang dimana dilakukan di akhir pertemuan. Terdapat soal listening dan soal reading. Nah, di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik atau student worksheet. Kegiatan pertama adalah introduction, yang dimana peserta didik akan diminta oleh guru untuk menjelaskan pengalaman mereka selama mereka liburan, seperti itu. What is your activity during holiday? Jadi peserta didik akan menjelaskan atau menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang atau aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan selama liburan, seperti itu. Nah, kegiatan yang kedua ada soal listening, yang dimana peserta didik akan dipertontonkan sebuah video tentang rekam teks, yang dimana ada orang yang menceritakan pengalaman mereka, seperti itu. Nah, setelah peserta didik dipertontonkan atau diperdengarkan video tersebut, terdapat soal yang harus diisi oleh peserta didik. Jadi soal ini ada kaitannya dengan video tersebut. Jadi jawaban yang harus ditulis oleh peserta didik ada di dalam video tersebut. Jadi di sini seperti listening skill, listening testnya buat peserta didik, seperti itu. Konteks. Nah, selanjutnya ada what is recount text. Recount text is the text detailing the reader about one story, action, or activity. Its purpose is to entertain or informing the reader, or a text which retells events or experience in the past.
Jadi ada structure-nya, ada orientation, events, and reorientation. Seperti itu. Yeah, I think that's all from my material. Jadi ini merupakan acuan saya mengadakan atau melaksanakan kegiatan mengajar di dalam kelas. Ini acuan saya menyampaikan materi kepada siswa. Jadi saya di SMK 2 mengajar 2 kelas, yaitu LPS 10 LPS 1 dan 10 LPS 2. Jadi seperti itu. Jadi ini satu materi yang saya jelaskan tentang recount text. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan yang telah saya lakukan atau berikan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan terutama untuk Bapak Herazi yang telah memberikan tugas ini untuk kami selaku dosen TFL, Teaching English as a Foreign Language. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.